Lantai 3, Gedung BNN. This is CNS Corner. Halo Sobat Bersinar, sekarang CNS Corner ada Ilham dan juga ada Ayah. Ya, dan kita balik lagi di CNS Corner ya, Am. Sama apa nih? Narasumber yang kita tunggu-tunggu dan juga pembahasannya menarik banget. Langsung aja kita perkenalkan. Ini ada Mbak Debbie F. Hernawati, MSc, psikolog, MPSI. betul, dan juga analis rehabilitasi narkoba. Halo Mbak, selamat datang. Halo Mas Ilham, Mbak Aya. Sehat ya? Sehat walafiat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terlihat wajahnya cerah sekali nih. Dan menariknya nih ya, Sobat Bersinar, sebelum kita interview ini ya Mbak Debbie ya, kita tuh sempat diskusi soal tema. Iya, benar Mas. Ya. Karena banyak beberapa narasumber rehabilitasi yang sudah datang ya Mbak Debbie ya, tapi pengen yang lebih mendalam lagi soal rehabilitasi. Terus akhirnya Mbak Debbie ngasih ide ke kita, itu adalah rehabilitasi narkoba pada populasi rentan, yaitu perempuan dan juga anak. Iya. Sebenarnya itu bisa berbeda sih, perempuan-perempuan, anak-anak. Tapi mungkin nanti kita bahasnya yang superficialnya dulu, nanti sambil bisa kita dalamin temanya mungkin the next-nya ya, Mbak Ilham, Mbak Aya. Ngomongin soal tadi agak berbeda ya, memang apa sih Mbak perbedaan mendasarnya dalam penanganan rehabilitasi untuk anak atau perempuan dibandingkan dengan yang dewasa secara umum nih Mbak? Iya, berarti ini kita udah langsung masuk ke inti nih ya. Iya, betul. Iya, sebenarnya kalau secara proses penerimaan rehabilitasinya nggak ada yang berbeda, tetap aja ada proses screening, penerimaan awal, orientasi program, itu semuanya tetap saja sama dengan yang dewasa umum gitu. Tetapi pada muatan rehabilitasinya ini yang mengikuti sesuai sasaran yang ada. Kayak seperti kita tahu kalau misalnya bicara anak, ini kan tumbuh kembangnya masih panjang. Jadi kita juga sadari tugas perkembangan anak itu lebih jendela perkembangannya lebih besar dibandingkan orang dewasa gitu. Dan itu semuanya masuk kepada masa-masa perkembangan emas. Walaupun dibilang golden age itu kecil dari 3 tahun atau ada yang bilang kecil dari 5 tahun, tapi sebenarnya sampai dengan usia 18 tahun itu atau usia anak itu punya sejarah penting untuk keberlangsungan hidup orang dewasa sampai dia tua. Nah, kalau bicara tentang perempuan, ini memang bicaranya tentang seks dan gender ya. Perbedaannya apa? Ya, balik lagi ke muatannya. Perempuan itu adalah seperti lagu bahwa makhluk Tuhan yang paling unik. Jadi dia ada beberapa kekhasan yang memang itu harus disasar dan itu bisa saja menjadi punya peran penting untuk pemulihannya. Perempuan rentan dengan hormonalnya sehingga juga ini sangat mempengaruhi kepada kesiapan ataupun tampilan psikologis si kliennya atau si pasiennya gitu, yang rada berbeda dengan misalnya laki-laki gitu. Terus juga isu-isu tumbuh kembang perempuan ini juga berbeda. Apakah modelingnya baik dari kecil atau justru modelingnya ditemukan setelah usia dewasa. Belum lagi kalau dia ternyata sudah menikah, ada empowerment yang harus lebih disasar lagi sehingga nanti dia tetap bisa menjalankan fungsi dan perannya lagi. Dan mungkin tambahan-tambahan isu lainnya, bisa saja kalau dia sudah menikah ternyata akibat penggunaannya ada trauma dalam rumah tangga. Kemudian kita juga lihat lagi apakah trauma itu untuk dirinya atau justru untuk keluarganya, ke suaminya, ke anak-anaknya atau ke orang keluarga lainnya gitu. Itu sih yang paling khasnya, jadi lebih kepada sasaran rehabilitasinya. Oke, tadi udah dijelasin soal pendekatan nenek. Sekarang mau dijabarin lagi nih, ini perempuan dulu ya. Ya, perempuan dulu nah gimana ya. nih pendekatan khusus bagi perempuan untuk rehabilitasi yang diterapkan dan yang memang khusus diterapkan sama rehabilitasi seperti apa nih Mbak? Ya, jadi sebenarnya perbedaan awal tadi ya ada mekanisme penerimaan. Di penerimaan itu untuk perempuan pasti kita akan lakukan dulu pemeriksaan adanya tes kehamilan. Terus awal banget tuh. Kita memastikan jangan sampai dia masuk ternyata kondisinya hamil. Apakah ditolak? Enggak. Artinya ada lagi tambahan
cara penanganan kepada ibu yang sedang hamil. Berarti dia harus belajar atau dipandu menjaga kandungannya. Terus juga nanti harus kalau misalnya rawatannya cukup panjang, dia harus juga bisa dipastikan mengasuh anaknya. Jadi butuh sekali adanya pemeriksaan awal itu dilakukan dengan tes kehamilan. Kemudian kalau bicara perhatian khususnya lagi, kalau misalnya kita tahu ada tidaknya kehamilan, kalau seandainya sampai hamil, dia kan juga harus tahu cara menyusui yang tepat, dan apakah tempat rehab ini bisa menyediakan ataupun juga memfasilitasi kondisi dia untuk menyusui ya, walaupun sekarang kan itu jadi sebuah syarat juga ya, laktasi, ruang laktasi. Tapi bukan masalah ruangan, ibunya sendiri siap nggak? Sedangkan yang nggak punya masalah narkoba aja tuh, ya kita tahu ada istilah-istilah masalah baby blues syndrome. Betul. Jadi banyak ya tambahan faktor XYZ-nya atau faktor internal atau psikologisnya. Kemudian nanti juga berkaitan dengan dia tahu nggak cara pengasuhan, kemudian juga isu kesehatan, kekerasan, trauma, dan satu lagi masalah infeksi menular seksual. Jadi kita perlu juga memastikan tes kesehatan nggak hanya yang masalah pemeriksaan dasar, tapi ditambahin juga dengan HIV dan IMS-nya. Itu sih yang paling di breakdown lebih detailnya yang tentang penanganan perempuan. Karena emang perempuan itu serumit itu. Serumit itu dan terkadang juga harus diakuin absurd ya. Absurd. Ditanya maunya apa? Nggak tahu. Ya tebak aja. Nah, gimana nebaknya? Duh, maka laki-laki harus jadi cenayang. Berat nih. Tapi tadi kan soal perempuan, mungkin nggak beda jauh juga, perempuan dan anak memang agak butuh lebih khusus ya. Nah, kalau buat anak sendiri, tantangan utamanya dalam rehabilitasi ini yang menjadi pengguna narkoba anak-anak, ini bagaimana cara mengatasinya? Karena kan anak-anak tuh cenderung rasa penasaran, terus kayak apalagi misalnya masih di bawah berapa ya, masih dibilang 8 tahun, 7 tahun atau berapa yang mereka, apakah itu kita bisa bilang dia penyalahguna, jika memang menyalahgunakan narkoba disebut kayak salah nih penyalahgunaan, sedangkan mereka kan polos ya seperti itu tuh, bagaimana mengatasinya nih Mbak? Iya Mbak ya, jadi tuh kalau dibahas tentang anak, sebenarnya kan prinsip anak itu bermain ya. Kalau kita ada yang bilang masa usia 18 tahun atau 17 tahun masih bermain, ya bermain juga, tapi memang mungkin sudah tidak secara fisik. Mungkin kalau kita ngelihat anak yang 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun masih jumpalitan, lari-lari, atau masih suka hal-hal yang fisik. Tapi di usia remaja pun sebenarnya, karena remaja dan anak ya, anak dan remaja, ya itu juga masih butuh bermain, tapi dalam konteksnya dia udah bersosialisasi dengan cara curhat atau dengan cara mengikuti hobi gitu. Tapi prinsipnya mau dari usia 0 bulan sampai kecil dari 18 tahun tuh pasti masih butuh bermain. Nah, bicara tentang tadi ya masalah penggunaan narkoba pada anak. Ya balik lagi, rasa ingin tahu itu pasti ada. Dan cara, karena kalau usia di bawah 12 tahun kita menyampaikan individu itu belum punya ego stage. Jadi kepribadian ataupun nilai itu belum muncul, belum terbentuk. Makanya anak kecil itu belum bisa diajak milih. Makanya ketika ditawarin itu cenderung langsung menerima tanpa dia tahu ini faktor sebab akibat atau resikonya seperti apa. Yang sudah bisa mulai mempertimbangkan baik buruk itu pasti di atas 12 tahun. Simpelnya gini, makanya kalau kita punya anak atau adik, ataupun mungkin kalau kita merefleksikan tentang diri kita, waktu di bawah usia 12 tahun kita nggak pernah diajak memilih, pasti semuanya mengikuti aja masukan-masukan ataupun pendapat-pendapat dari orang yang kita rasa aman dan nyaman. Tapi di atas 12 tahun baru tuh kita diajak milih. Makanya zaman sekarang dipopulerin tuh parenting, mulai melibatkan anak, biar dia tahu menolak ataupun menyetujui, mulai sedini mungkin diajarkan. Makanya kalau khasnya kita sekolah dulu, setelah lulus SMP baru boleh tuh kita dilibatin mau SMA di mana,
Wah, tapi sampai SMP itu pasti ngikutin aja apa yang baik menurut orang dewasa di sekitar kita. Nah, balik lagi kayak tadi Mbak Aya sama Mas Ilham tanyakan, sebenarnya karena kondisi apa sih? Ya karena mereka belum tahu sih sama norma atau nilai yang berlaku. Kalau itu kecil dari usia 12 tahun. Sementara kalau usia yang lebih remaja, ya memang tadi ya merasa ingin tahunya itu lebih besar. Semakin pakai kata jangan, semakin pengen melakukan. Ya mungkin kayak tren sekarang, makanya pencegahan juga udah nggak make larangan-larangan terhadap ini ya, kayak zat, karena makin penasaran gitu. Masa zat segini kecilnya bisa membuat orang sampai efeknya gini ya, jadi malah makin mendorong gitu. Jadi lebih karena masalah pertumbuhan dan perkembangan si anak itu sih di dalam tahap perkembangannya. Oke, dan tadi kan udah ngomongin cara tantangannya. Nah sekarang nih Ilham mau tanya itu soal metode. Apakah metode rehabilitasi pada anak ini kan biasanya kan anak-anak kayak toddler atau enggak anak mau ke remaja gitu ya, kadang tantrum dan segala macem. Apakah harus ada orang tuanya di situ atau dibedakan atau disamakan juga dengan dewasa umum gitu? Iya, ini sekaligus mempopulerkan rehabilitasi di BNN ya. Kalau untuk rehabilitasi di BNN, kalau kita tahu penggunaannya ringan atau sedang, anak ini masih masa sekolah, kita upayakan sebenarnya dia lakukan rawat jalan dulu nih metodenya, sehingga bisa didesain untuk dia sekolah dulu, karena itu kan tugas perkembangan dia juga ya, bahwa dia harus sejahtera mendapatkan pendidikan atau melakukan pendidikan. Nah, kalau memang diketahui dengan penggunaan berat, memang harus dilakukan rawat inap. Nah, ini metode yang kedua. Rehabilitasi di BNN dengan rawat inap itu sudah bekerja sama dengan seperti PKBM untuk pendidikan terdekat yang ada. Kalau memang bahkan kita menyediakan adanya guru-guru yang bisa masuk di dalam facility atau di dalam tempat rehab, jadi akan mengajarkan sesuai dengan pendidikan si anaknya. Nah, yang menjadi tantangan sebenarnya justru kebijakan sekolah, karena kalau rawat inap, siswa itu kan harus punya kehadiran itu kan 80% ya. Bahkan belum tentu semua sekolah mau menerima siswa yang sudah ketahuan pakai narkoba. Masalahnya justru di situ. Tetapi kalau untuk di tempat rehab kita sendiri, penyediaan terhadap akses dia mendapatkan pendidikan itu sudah dipikirkan, yaitu tadi dengan bekerja sama dengan dinas pendidikan ataupun lembaga belajar, karena sebenarnya profesi guru itu punya juga semacam pengabdian pada masyarakat yang memang dia akan lebih tertarik juga membantu di luar dari jam belajar gitu, karena profesinya. Jadi itu sih tantangan yang ada, tapi juga kebijakan yang sudah dilakukan di BNN. Jadi seperti itu, ada rawat jalan, tapi ada orang lain juga yang difasilitasi. Iya, kalau untuk rawat inap ya, ada disediakan tenaga-tenaga tambahan sesuai dengan kebutuhannya. Itu tadi anak ya, kita balik lagi ke perempuan. Biasanya masalah apa sih yang paling rentan muncul nih Mbak bagi perempuan pengguna narkoba yang lagi menjalani rehabilitasi nih, dan bagaimana ditanganinya nih? Iya, kalau masalah yang rentan sama perempuan itu paling khas ya psikologisnya. Iya, tadi ya ada prinsip atau unsur-unsur yang sangat berpengaruh sama perempuan. Salah satunya adalah ya kekhasan atau terlalu banyaknya hormon perempuan itu pengaruh banget. Yang kedua, memang tingkat ringan sedangnya permasalahan yang sudah terjadi akibat dari atau dampak dari penggunaan narkobanya. Kayak di awal tadi ya Mbak ya, Mas Ilham, kita nggak tahu kalau dia udah menikah ada nggak terima kekerasan, atau memang dia pelaku kekerasan. Ya kita harus berimbang ya. Nggak semua perempuan korban. Betul. Sering juga pelaku. Nah, kemudian juga dia punya kekuatan lain nggak, misalnya punya pekerjaan atau tidak, sehingga kalau dia sudah selesai program atau selesai menjalani rehab bisa menjalankan aktivitas yang produktif nggak, karena suka nggak suka
pemicu atau yang bisa menyebabkan kekambuhan itu kan kekosongan aktivitas. Betul. Nah, seringkali isu-isu ini udah kayak efek domino. Jadi menumpuk, bukan uang yang ditabung tapi masalah yang ditabung. Jadi kita kayak nggak tahu nih mana duluan nanti yang harus diurai. Ya balik lagi, yang paling tahu skala prioritas itu kan sebenarnya pasiennya atau kliennya ya. Jadi di dalam rawatan itu kita akan bantu si perempuan atau klien perempuan ini dari segudang nih mana duluan yang mau dikeluarkan. Mungkin misalnya dia bilang saya harus bisa berhenti pakai narkoba dulu. Yang kedua, saya harus bisa kembali hangat di dalam keluarga. Nah, jadi kita urai dulu satu-satu mana yang paling mungkin bisa cepat tercapai ya gitu. Nah, yang agak berbeda juga nanti penanganannya ketika memang yang si perempuan juga bekerja. Kita tahu misalnya dia pengguna berat, harus dirawat dengan waktu tertentu. Ternyata dia pengguna berat yang di tempat pekerjaannya nggak memperbolehkan izin terlalu lama misalnya. Nah, ini efektivitas program atau efektivitas layanan yang seperti ini juga menjadi tantangan. Apalagi ya tambahan tantangannya yang usah banyak-banyak ya Mbak ya, Mas Ilham. Nanti kayaknya dia kayak nggak punya harapan baik. Oke, tadi kan Mbak Debbie bilang kalau cewek atau perempuan tuh banyak ribuan hormon lah ya. Iya. Sebenarnya sih nggak ribuan, 4 apa 5 ya. Tapi tetap lebih banyak. Lebih banyak ya. Nah, tapi khusus rehabilitasi perempuan ini memerlukan pendekatan emosional gitu ya, terus psikologis gitu dibandingkan dengan laki-laki. Apakah sama aja sebenarnya? Memang harus ada tambahan petugas yang mampu memahami itu. Pada saat ada pecandu aja untuk kita nggak judgement itu susah. Apalagi kalau ini tambah lagi perempuan ya. Yang nggak punya masalah dengan narkoba aja, kalau PMS aja dia bisa mensounding, gue lagi PMS nih, hati-hati ya, jangankan mau makan orang aja bisa dimakan gitu bercandanya. Nah, hal-hal yang kayak gini tuh kita memang melibatkan ada banyak tambahan profesional. Salah satunya ya kita juga misalnya menggunakan konselor perempuan, karena kita berusaha perempuan ditangani perempuan, laki-laki tangani laki-laki, biar jangan ada hubungan ganda karena rentan. Nanti wah nih dia perhatian banget ya, bergeser gitu tujuan pemulihannya, jadi cari jodoh. Nah, kalau cari jodoh boleh sih, tapi di luar, jangan sampai mempengaruhi sama layanannya atau kebutuhannya. Kemudian juga tambahan petugas, kita punya tuh di tempat-tempat rehab itu bidan yang terutama rawat inap ya. Kalau yang rawat jalan kita punya perawat-perawat terlatih gitu. Terus tambahannya lagi ya kalau dia ada petugas-petugas yang memang diajarkan juga untuk pengasuhan anak atau pengasuhan bayi. Dulu sih kita pernah menerima perempuan yang ada anaknya di dalam. Pernah, tapi kesini nggak lagi karena sebenarnya ya kita juga berharap sumber dayanya dia ya, ciri Indonesia kan keluarganya keluarga besar ya, extended family gitu, sehingga kita berharap sumber dayanya bisa membantu juga gitu. Dulu pernah sih kejadiannya, tapi sekarang udah lebih kita dorong keluarga juga ikut ambil jadi peran. support system juga ya. Berperan aktif juga. Kayak kalau ngomong perempuan sama anak tuh nggak ada habisnya ya. Betul. Nggak ada habisnya. Dan pasti kita kayak merefleksikan diri kita atau suasana rumah kita gitu. Karena Mbak Debbie Ayah pun sekarang lagi jadi ibu baru 6 bulan anak Ayah. Jadi yang kayak tadi emosionalnya, apalagi ini orang yang sudah menggunakan atau sedang menggunakan atau mantan ya yang lagi berusaha untuk sembuh, jadi kayak terasa banget gitu sampai ya ampun gue aja yang normal kayak begini gitu. Kebayang yang sehat gitu pasang surut emosinya ya Mbak ya. Tapi kita udah mau masuk pertanyaan terakhir ya Am. Tadi kan kita udah ngomongin tentang prosesnya, terus perbedaannya. Nah, apa saja sih Mbak nih faktor yang mempengaruhi keberhasilan rehabilitasi pada populasi anak dan perempuan dibandingkan dengan populasi yang umum nih? Iya. Sebenarnya nggak terlalu berbeda. Yang paling penting itu adalah pertama ketika dia menjalani rehabilitasi,
dalam proses rehabilitasi itu motivasi internalnya dan motivasi eksternalnya itu muncul dulu. Motivasi internalnya ya dia harus sadar dulu ya, dia menyadari bahwa saya harus pulih, saya harus bisa seperti yang lainnya. Ketergantungan kita hanya sama nasi, bukan sama narkoba gitu. Atau motivasi eksternal pun sebenarnya nggak masalah. Banyak juga orang yang membuat misalnya saya harus sehat demi anak-anak saya harus sehat demi suami saya atau istri saya atau ibu saya, mau apapun bentuk motivasinya, tapi ada dulu tuh insight atau kesadaran dari sepanjang proses rehabnya. Yang kedua memang nggak lepas dari support system. Support system ini adalah sumber kekuatan yang paling kita andalkan sebenarnya, baik itu dari keluarganya, pasangannya, ataupun lingkungan sekitar rumahnya, lingkungan sekitar pekerjaannya. Kalau sekarang sebenarnya beberapa hal yang saya sebut tadi udah lebih lebih terbuka ya. Kayak lingkungan pekerjaan swasta itu sekarang nggak jarang saya dengarkan pimpinannya atau jajarannya mengizinkan untuk pegawainya itu mendapatkan pertolongan dan nggak langsung dipecat misalnya. Itu kan jadi membuat semangat kerja baik ya gitu, atau motivasi untuk pulihnya juga meningkat. Sama juga kalau untuk anak ya, ketika sekolah memberikan peluang untuk dia pengobatan, nah sebenarnya itu kan juga akan membuat tingkat kesuksesan ini berhasil. Nah masalahnya emang kayak sekolah itu memang langsung ada 3 dosa sekolah kan yang nggak ditoleransi. Salah satunya narkoba. Karena dianggap nggak bisa menjadi satu efek pendekatan psikologi positif pada saat ada pecandu di rehab itu nggak menularkan pada siswa lain. Belum ada jaminannya. Dan itu juga kayak identitas sekolah ya. Kita juga jadi orang tua ataupun jadi anggota keluarga, kalau tahu sekolah itu ada yang pakai narkoba, kita was-was menitipkannya. Karena tadi ya usia anak tuh potensi banget untuk dipengaruhi, dan juga dia memang secara tumbuh kembangnya belum tahu memilih gitu. Itu sih Mas Ilham bahaya. Jadi motivasinya baik itu internal atau eksternal, dan support sistemnya itu memang yang mau dari sifatnya keluarga, lingkungan sekitar, tempat belajar, bekerja, dan itu yang menjadi kekuatan pemulihannya. Jadi tolak ukur keberhasilan ya. Jadi harus saling bersinergi semuanya ya, semua unsur. Jadi motivasi diri tapi kan juga harus didukung sama keluarga, lingkungan, pasangan dan segala macam. Dan terima kasih Mbak Debbie sudah sharing sama kita soal ini, apa sih temanya juga menarik banget. Mudah-mudahan kita bisa sharing lagi ya Mbak ya, soal mendalam lagi nih soal mungkin nanti perempuan kan, nanti dan anak juga. Akan panjang kalau kita ngebahas perempuan dan anak, Sobat Bersinar. Dan Sobat Bersinar, kita akan ketemu lagi di CNS Corner selanjutnya dengan narasumber juga yang inspiratif, dan jangan lupa untuk dengerin terus CNS Corner.